Andi, aku ikut pulang sama kamu ya. Sorry, gue lagi buru-buru. Andi, tunggu dulu. Aku mau bicara sama kamu. Bicara apa? Aku minta maaf karena tadi kamu berantem sama si Andres gara-gara aku. Gak usah dipikirkan, aku duluan. Andi, sombong banget, ish. Hei, kamu Andi kan? Iya. Ini Arimbi ya? Arini. Aku Arini, bukan Arimbi. Oh iya, sorry lupa. Kamu lucu banget deh. Masa aku dibilang Arimbi? Iya, soalnya mirip. Mirip siapa? Mirip wayang golek. Sialan, gue hampir miskin gara-gara perawatan. Tapi malah dibilang mirip wayang golek. Maaf ya, gue gak bermaksud seperti itu kok. Oh iya, apa Bu Kaisya ada? Tak ada. Tadi saya baru mengantarkan makan siang. Oke, terima kasih. Mungkin dia lagi makan, makanya nggak buka pintu. Suamimu sudah datang. Aku pergi dulu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tanyakan saja pada Keisha. Sialan. Kurang ajar kamu ya. Stop! Renu, keluar kamu. Muka kamu bonyok. Maaf, tadi aku tidak sempat membuka pintu. Iya, karena kamu sedang berdoa dengan dia. Semuanya tidak seperti yang kamu lihat. Tapi yang aku lihat itulah kebenarannya. Dengarkan penjelasan aku dulu, supaya tidak salah paham. Semuanya sudah jelas. Dengarkan aku dulu. Tadi aku dan Reno sedang membahas proyek yang ada di Bandung. Karena ada sedikit kendala. Tadi aku dengar suara pintu diketuk. Terus aku mau bangun, tiba-tiba si Reno mana pegang tangan aku. Dia nahan aku biar aku nggak bangun dan aku buka pintu. Padahal, aku sudah hampir menggigit tangannya. Si Reno memang belakangan ini agak kurang ajar. Dia suka sama kamu. Suka? Gak mungkin. Dia itu mantan adik ipar aku. Cuma mantan. Sebagai laki-laki, aku bisa menebak apa yang dirasakan seorang lelaki kepada perempuan. Hanya melalui perlakuannya. Tidak mungkin. Aku sudah menganggapnya sebagai saudara sendiri. Tapi dia beda. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Biar aku obati lukamu. Perasaan tadi si Reno cuma sekali mukul doang. Tapi kok lukanya banyak banget? Kok bisa lukanya sampai banyak begini? Perasaan tangan si Reno gak sebesar wajah kamu. Aku coba obati pakai salep ya. Gak mau. Kenapa? Muka kamu bonyok kayak gini loh. Harus segera diobati. Gak mau pakai salep. Terus pakai apa? Di sini adanya cuma salep. Atau aku minta es batu dulu sama OB buat ngempres luka kamu. Apa lagi? Kamu mau diobatin pakai apa? Rewel banget kayak Zidane jatuh dari sepeda. Pakai bibir. Segitu aja dulu, nanti kebablasan. Padahal nanggung banget. Ini kantor. Kurang baik kalau kita melakukan hal seperti itu di sini. Ya udah, nanti lanjut di rumah aja. Memangnya apa yang ingin kamu lakukan? Ya mau itu. Jangan terlalu memikirkan hal itu. Lebih baik sekarang obati lukamu dulu. Aku obati pakai salep ya. Jangan meminta yang lain lagi. Kau, perih juga ternyata. Memangnya si Reno mukul kamu berapa kali? Kok sampai babak belur begini? Dia kemas sekali. Tapi Tapi apa? Jangan-jangan sebelumnya luka ini sudah ada? Ah iya, tadi pas pertama kali kamu masuk, muka kamu memang sedikit berbeda. Tapi sayangnya aku tidak bisa melihat dengan jelas. Karena sebenarnya mata aku sedikit minus. Ayo jawab. Kalau kamu diam berarti tandanya iya. Kamu berantem sama siapa? jadi sebenarnya aku memang sudah berantem di sekolah. Berantem sama siapa? Sama satu angkatan. Kok bisa? Kamu rebutan cewek sama dia? Enggak, bukan gitu. Kita cuma ada masalah aja. Dia memang anaknya kurang beres. Jadi aku gak bisa nahan diri saat berhadapan dengan dia. Tapi kita beneran gak rebutan cewek kok. Terus apa? Biasanya laki-laki kalau berkelahi pasti rebutan cewek. Tapi ini beda. Terus apa? Rebutan cowok. Nauzubillah, aku masih normal ya. Makanya kamu jawab yang benar supaya aku tidak salah paham lagi. Oh, jangan ditekan. Bodoh amat, itu hukuman buat kamu. Gak percayaan banget. Ya udah, masalahnya gini. Dia itu ledekin aku gara-gara aku ke sekolah bawa mobil. Dia bilang aku ini OKB. Terus bawa mobil rentalan. Makanya aku malu ke sekolah bawa mobil. Biar besok aku naik angkot aja. Padahal muka aku sangat mendukung walaupun bawa pesawat sekalian. Kamu lebih suka naik motor gitu? Iya, karena di sekolah tuh kalau orang yang bawa mobil itu hanya dari kalangan orang tertentu saja. Oke, besok kita ke showroom.
kamu pilih mau beli motor apa aja. Apa? Gimana? Besok kita ke showroom. Tenang saja, kamu tidak perlu memikirkan pembayarannya. Enggak, terima kasih atas tawarannya. Tapi aku gak bisa. Terus kamu maunya apa? Ya, biar aku usaha sendiri. Kamu ada lowongan kerja gak? Biar aku kerja dulu di sini. Kerja paruh waktu aja. Setelah pulang dari sekolah, aku siap kerja. Selesaikan dulu saja sekolahmu. Setelah itu, kamu baru bisa fokus kerja. Enggak, pokoknya aku harus nyari kerjaan. Aku mau ngasih kamu nafkah. Walaupun mungkin nafkah yang aku berikan hanya cukup buat beli BH kamu aja. Terserah kamu. Tapi aku tidak memaksamu untuk bekerja ya. Karena aku tahu kamu pasti mempunyai cita-cita. Dan aku tidak mau mengganggu sekolahmu. Santai aja. Yang penting aku bisa tanggung jawab. Bahuku masih tegap, ototku kuat, badanku kekar. Si ajangku perkasa. Ya terserah. Terus itu kelanjutannya gimana? Kamu berkelahi di sekolah. Tentu saja ketahuan sama kepala sekolah dong. Iya, dan orang tuaku diminta untuk datang ke sekolah besok. Terus, kamu mau memberitahu mereka? Enggak, aku enggak tega kalau harus meminta mereka datang ke sini hanya untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang aku perbuat. Terus, konsekuensinya apa? Aku diskors selama 2 minggu. Dan selama itu juga aku gak bisa ikut ujian akhir semester. Bahaya. Biar besok aku saja yang datang ke sana. Gak beneran. Iya, kamu tenang saja. Aku kenal dengan kepala sekolah di sana. Terus nanti kalau kepala sekolah nanya kamu ini siapanya, aku gimana? Tinggal aku jawab kalau aku ini istrimu. Awas kalau kamu menjawab aku ini tantemu. Salah, tapi nanti ku bilang kalau kamu ini budekku. Kurang ajar kamu ya. Reisha, kenapa kamu pulang? Padahal jam kantor belum selesai. Memangnya kenapa? Pekerjaan aku sudah selesai. Tapi sebagai pemilik perusahaan, kamu harus mencontohkan yang benar untuk para karyawan. Jangan sampai mereka meniru apa yang kamu lakukan. Ini semua pasti gara-gara dia. Semenjak kamu sama dia, kamu menjadi berubah. Dia memang parasit. Cukup Reno. Jangan menyalahkan Andi dalam setiap kejadian. Lagi pula, kamu tidak berhak mengatur aku. Kalau kamu juga mau pulang terlebih dahulu sebelum jam kantor selesai, kenapa tidak? Bukankah selama ini aku tidak pernah memforsir kamu dalam bekerja? Awas kau ya. Aku heran sama si Reno. Kenapa belakangan ini dia aneh kayak gitu? Kan sudah aku bilang, dia itu suka sama kamu. Itu tidak masuk akal.